Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita ketemu lagi di materi perkuliahan kita seminar perpajakan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan pajak, di mana pemeriksaan pajak ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem self assessment dalam sistem pemungutan pajaknya. Sistem pemungutan pajak sepenuhnya memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sistem akan berjalan lancar jika wajib pajak sadar akan kewajiban saat membayarkan pajaknya. Dasar hukumnya apa saja? Dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 17 PMK 03/2013. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 garis miring PMK titik 03/2015. Kemudian PMK nomor 184 garing PMK 03/2015. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 18 PMK Undang-Undang Cipta Kerja. Yang terakhir adalah pasal 105 Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Apa sih yang menjadi dasar pentingnya pemeriksaan pajak? Yang dasar pentingnya pajak yakni banyaknya kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan perpajakan. Salah satunya adalah proses pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan otoritas pajak khusus bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semua wajib pajak harus memenuhi bagaimana proses pemeriksaan pajak itu bekerja. Kita tidak hanya perlu memahami pentingnya kegiatan tersebut, tetapi juga kita perlu memahami apa tekniknya dan bagaimana melakukan, apalagi tujuan yang besar terutama untuk perpajakan publik. Banyak wajib pajak yang tidak serius dalam proses pemeriksaan pajak, padahal tujuan besar di balik kegiatan pemeriksaan pajak adalah bentuk kepatuhan wajib pajak. Kemudian definisi pemeriksaan pajak. Definisi pemeriksaan pajak menurut undang-undang adalah merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk menetapkan kejelasan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak atau bertujuan untuk menerapkan aturan menurut undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga merupakan bagian akhir dari pengelolaan proses perpajakan untuk memastikan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuannya dengan benar, jelas, dan lengkap. Menurut Mardiasmo, tahun 2011, halaman 41, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis pemeriksaan pajak ada dua jenis pemeriksaan pajak itu. Yang pertama adalah pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang pertama dulu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor ini sendiri merupakan penertiban yang terjadi di kantor DJP. Kegiatan ini terkait dengan audit yang bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jangka waktunya pun terpisah, berlaku untuk kunjungan kantor yaitu maksimal 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan. Jangka waktu dihitung sejak wajib pajak datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dinas sampai dengan diterbitkannya berita acara pemeriksaan. Adapun kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak dalam hal pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 14 ayat 2. Yakni yang pertama, memenuhi panggilan untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam panggilan.
Yang kedua, bersedia meminjamkan dan menunjukkan buku-buku atau catatan dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan, termasuk penghasilan usaha terkait pekerjaan lepas, wajib pajak, dan dokumen lainnya seperti data elektronik, objek kena pajak. Yang ketiga, membantu memeriksa pajak dalam memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, penyerahan tanggapan tertulis terhadap hasil tes. Yang berikutnya, pinjam dokumen audit yang disiapkan oleh akuntan publik bersertifikat. Bersedia memberikan informasi secara lisan atau tertulis atas permintaan kantor pajak. Yang berikutnya adalah ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini adalah pemeriksaan kegiatan penyidikan yang dilakukan di tempat wajib pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh DJP. Dalam hal jangka waktu, pemeriksaan di tempat dapat memakan waktu hingga 4 bulan dan dalam beberapa kasus dapat memakan waktu hingga 8 bulan. Sejak dikeluarkannya perintah pemeriksaan hingga akseptasi wajib pajak dan diterbitannya berita acara pemeriksaan. Bukti transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khususnya selama kunjungan lapangan yang menunjukkan adanya transaksi keuangan teknis yang memerlukan pemeriksaan lebih dalam kasus tersebut dan memakan waktu lebih lama, maksimal 2 kali kunjungan lapangan, minimal 2 kali kunjungan lapangan, dan dilakukan dalam 1 tahun. Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang dipanggil untuk diperiksa meliputi: yang pertama adalah melihat file seperti buku catatan atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan dokumen lain yang berkaitan dengan wajib pajak atau penghasilan kena pajak, bisnis atau pekerjaan lepas yang bersangkutan. Yang kedua, bersedia menyediakan cara bagi pejabat pemerintah untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. Yang ketiga, pejabat publik ini dilarang memasuki dan memeriksa bangunan, ruangan, harta benda pribadi atau harta benda apapun yang mereka curigai digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen pembukuan uang atau harta-harta benda yang dapat memberikan informasi tentang pendapatan, kegiatan komersial, dan barang kena pajak yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak. Yang berikutnya adalah mengirim tanggapan Anda secara tertulis kepada kantor pajak. Kemudian memberikan informasi lisan atau tertulis sesuai permintaan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh kantor pajak. Yang kemudian memberikan dukungan untuk kelancaran pengerjaan penyaringan oleh kantor pajak. Yang berikutnya adalah memberikan atas biaya wajib pajak bantuan atau fasilitas untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik yang memerlukan keahlian khusus, memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk membuka barang pribadi dan barang tidak bergerak. Yang kemudian menyiapkan dan menyediakan tempat atau ruangan khusus bagi pemeriksa pajak untuk memeriksa suatu rangkaian dokumen terkait laporan pajak yang tidak dapat dibawa ke Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak itu yakni dilihat dari definisi dan pengertiannya bahwa tujuan pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain yang terkait dengan pemenuhan dan penegakan peraturan perpajakan. Berikut adalah beberapa tujuan pemeriksaan pajak yang diselenggarakan pemerintah. Yang pertama adalah memverifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, menerapkan dan menegakkan hukum dan peraturan pajak yang saat ini berlaku. Yang ketiga, memastikan bahwa kewajiban pajak itu diselesaikan sesuai dengan jumlah nominal yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Kemudian berdasarkan PMK 18 tahun 2021 pasal 4 ayat 1, yang pertama adalah wajib pajak yang meminta restitusi. Jadi berdasarkan PMK 18 tahun 2021 pasal 4 ayat 1, pemeriksaan itu dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adalah wajib pajak yang meminta restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua
ada data konkret mengapa pajak yang terutang tidak dibayar atau di bawah nominal. Yang ketiga, wajib pajak mengajukan SPT lebih lama dan meminta pengembalian pajak. Yang keempat, wajib pajak dikembalikan untuk kelebihan pembayaran pajaknya. Yang kelima, wajib pajak mengajukan SPT rugi. Kemudian wajib pajak yang mengalami peleburan atau likuidasi atau menunggu pembubaran, atau wajib pajak yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Kemudian wajib pajak mengubah metode akuntansi karena penilaian kembali aktiva tetap. Yang berikutnya adalah wajib pajak tidak akan melaporkan SPT sampai lewat jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran yang dipilih berdasarkan analisis resiko. Yang berikutnya adalah wajib pajak melaporkan SPT yang dipilih untuk diberikan berdasarkan analisis risiko. Yang 10, PKP atau wajib pajak yang tidak menyampaikan BKP dan JKP-nya. Adapun pemeriksaan pajak dengan tujuan lain. Sementara pemeriksaan untuk tujuan lain ini dalam rangka memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam pasal 70 PMK 184 tahun 2015. Pemeriksaan dilaksanakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memberikan NPWP secara jabatan. Yang kedua, menghapus NPWP. Yang ketiga, pengukuhan PKP. Yang keempat, pencabutan atau pencopotan atas pengukuhan PKP. Yang kelima, wajib pajak mengajukan keberatan terkait perpajakan. Yang ketujuh, pencocokan data dan alat keterangan. Yang kedelapan, pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedelapan, penentuan wajib pajak yang bertempat di daerah terpencil. Yang kesembilan, yang berikutnya adalah pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang berikutnya menentukan waktu mulai produksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. Yang berikutnya adalah permintaan informasi dari negara mitra, misalnya P3B. Demikian presentasi dari terkait dengan pemeriksaan pajak untuk bagian 1 atau part 1-nya. Nanti ada part berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.